yang akan muncul pada pagi ini yaitu Rasul Yohanes. Dalam Perjanjian Baru kita tahu ada dua orang namanya Yohanes. Ada Yohanes Pembaptis, tapi juga ada Yohanes murid Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya kita akan mempelajari tentang tokoh Yohanes murid Tuhan Yesus. Bagaimana dia menghadapi krisis. Yohanes ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos oleh karena pemberitaannya tentang Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yohanes adalah satu sosok yang memberi inspirasi bagi kita untuk hidup di zaman ini, yaitu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan yang datang mengancam nyawa kita sekalipun. Tidak perlu takut. Seperti Yohanes. Jadi apa keunggulan daripada kehidupan Yohanes? Kalau kita mempelajari keseluruhan Perjanjian Baru, terekam di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Yohanes dan suratnya. Injil Yohanes, surat 1 Yohanes 1, 2, dan 3, dan kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari satu figur yang memberi inspirasi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai pada zaman ini. Kita belajar dari Yohanes. Siapakah dia? Dua kelebihannya. Yang pertama, dia adalah orang yang setia dalam mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Orang yang setia. Saudara-saudara, dari 12 murid Yesus, Yohanes adalah murid yang memiliki keunikan. Karena kesetiaannya dia. Sejak dia dipanggil, saudara-saudara, mendampingi Tuhannya, Allahnya, Yesus Kristus. Dia adalah orang yang setia. Dia selalu mengambil bahagian dalam semua pertemuan-pertemuan. Bahkan dari 12 murid Yesus, ada 3 yang selalu diajak konsultasi, tukar pikiran dalam pelayanan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Lagi-lagi Yohanes termasuk murid yang punya kapasitas untuk dapat memberikan masukan-masukan di dalam pelayanan. Jadi itu menarik sekali, saudara. Yohanes adalah orang yang setia. Dalam setiap pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dia selalu mengambil posisi terdekat, yaitu duduk tepat di sampingnya Tuhan Yesus. Bahkan dia sering bersandar di dadanya Yesus. Dan dia ingin merekam semua apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Yesus sebagai Tuhannya dan Allahnya. Dan saudara-saudara, semua itu terekam dengan baik. Karena Yohanes adalah orang yang setia. Jadi kalau saudara membaca Injil Yohanes secara keseluruhan, surat 1, 2, 3 Yohanes secara keseluruhan, dan kitab Wahyu secara keseluruhan, saudara-saudara menemukan bahwa Yohanes adalah orang yang setia. Karena itu, mari kita juga berkomitmen menjadi orang-orang yang setia. Apa ciri-ciri orang yang setia itu, saudara-saudara? Orang yang setia yaitu seluruh pikiran dan perasaannya itu selalu terikat kepada tuannya. Yang setia, karena dia setia kepada Yesus, pikiran dan hatinya selalu terikat kepada Tuhan Yesus. Karena dia setia, saudara-saudara. Yang tidak setia akan menyimpang, saudara. Di saat dunia ini menggoda kita, di saat ada banyak godaan datang menghampiri kita, akan berusaha menarik konsentrasi kita, pikiran kita, dan hati kita. Dan kita tidak menjadi setia lagi. Dalam keluarga, orang yang setia, suami, istri yang setia, maka pikiran dan hati dari suami atau istri setiap saat harus tertuju kepada suaminya atau istrinya.
Dan dia menjadi orang yang setia di dalam keluarga, saudara-saudara. Kalau sudah kepada yang lain, maka tanda-tanda tidak menjadi setia lagi dan bisa saja percaya. Yohanes orang yang setia. Sejak dia dipanggil Yesus, dia tidak berubah setia sedetik pun. Dia mau mengiring Yesus sampai akhir hidupnya. Kesetiaan itulah yang membuat Yohanes berhasil menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupannya. Yohanes ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos dalam usia tua, saudara-saudara. Dan sebenarnya dia mengharapkan kematian akan datang dan menjemput dia. Dan dia akan berjumpa dengan Yesus Tuhan yang tidak berubah itu. Saudara-saudara, ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, justru di sanalah Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Yohanes. Karena Yohanes ini orang yang setia. Tuhan ingin berjumpa dengan Yohanes dalam satu penglihatan, saudara-saudara. Dan di sanalah membesarkan dan iman Yohanes dibangkitkan untuk bertahan sampai akhir hidupnya. Jadi orang yang setia adalah orang yang akan berjumpa juga dengan Tuhan. Orang yang setia, dia tidak akan terpengaruh dengan berbagai rayuan godaan apapun juga. Dan Yohanes orang yang begitu loyal dan setia kepada Tuhannya Yesus Kristus. Sampai tua sekalipun Yohanes tetap setia. Mari kita mau setia. Setia kepada Tuhan. Kita katakan, ku mau setia. Setia sampai akhir hidupku. Karena itu kesetiaan yang Tuhan minta daripada kita. Mungkin ada banyak persoalan yang sedang menghantam kehidupan kita. Kita berubah setia. Kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Kita tidak lagi setia membaca firman Tuhan. Kita tidak lagi setia berdoa. Kita tidak setia memberi buat Tuhan. Kita tidak setia dalam banyak hal. Tapi mari kita belajar dari Yohanes. Dia adalah orang yang setia. Dan orang yang setia adalah orang yang akan tampil sebagai pemenang. Kalau kita setia, maka Tuhan juga akan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, kalau barang siapa mau setia saja, setia dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar juga. Jadi luar biasa, bukan? Konsep kesetiaan ini harus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa keunggulan dari Yohanes ini? Yohanes adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Saya ingin membacakan teks di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah, ia datang dalam awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bahkan dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18 juga dikatakan bahwa ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Konteks nats ini adalah satu penglihatan yang diperoleh oleh Yohanes yang setia itu, saudara-saudara. Dan dalam penglihatan ini, Yesus menampakkan diri sebagai Alfa dan Omega. Sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia yang hidup, yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yohanes sungguh percaya bahwa ada satu pribadi yang hidup di dalam dunia ini. Ada satu pribadi yang sungguh berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Yesus yang disembah, yang memang sudah mati di kayu salib, tetapi yang sudah bangkit dan naik ke sorga, dan dia hidup.
Inilah iman daripada Yohanes. Jadi Yohanes adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia yang hidup sekarang. Itulah iman yang besar yang ada pada diri Yohanes. Karena itu ketika dia menghadapi krisis yang besar, yaitu dia bunuh saudara-saudara. Dia dibuang dulu di Pulau Patmos. Diharapkan kematian akan datang di sana. Tetapi dia tetap percaya. Kalaupun dia mati, dia bersama dengan Tuhan. Keyakinan iman yang bernyala-nyala. Keyakinan iman yang luar biasa dalam diri sang Yohanes inilah saudara-saudara. Yang membuat dia tampil sebagai pemenangnya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Di tengah kondisi kehidupan yang serba tidak pasti di zaman ini. Apakah kita masih punya keyakinan iman yang bernyala-nyala? Apakah saudara percaya Yesus yang hidup itu? Yesus yang mati, yang bangkit naik ke sorga. Tetapi dia hidup juga di dalam dunia ini. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia berkuasa atas raja-raja bumi. Dia berkuasa atas kehidupan umat manusia di dunia ini. Dia berkuasa total dalam kehidupan kita. Maka percayalah, kalaupun kita sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, masalah pekerjaan kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah di lingkungan masyarakat kita, ancaman sakit, penyakit, bahaya, apapun juga. Saat kita memiliki keyakinan iman yang bernyala-nyala seperti Yohanes ini, maka kita tidak usah takut. Itulah Yohanes. Tuhan